Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, kelas Farmasi C, angkatan 2019. Kami di sini akan mempresentasikan tentang COVID-19. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan kita sampaikan di sini kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok dari kelompok 4 itu sendiri. Yang pertama ada Puji Nurani, kedua Hani Handitri, ketiga Ida Rahmaningrum, keempat Irma Rahmawati, kelima Lisa Sabila, keenam Neng Putri Himamo, ketujuh Novita Triana, dan terakhir ada Sri Mulyana. Selanjutnya, kami di sini akan menjelaskan mengenai pokok-pokok utama dari pembahasan COVID-19 ini, yang mana pokok pembahasan tersebut kami rangkum menjadi 8 poin utama. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada epidemiologi, ketiga ada etiologi dan patogenesis, keempat ada diagnosis, kelima ada gejala, keenam ada cara penularan, ketujuh ada tata laksana, dan yang terakhir atau poin ke-8 ada pencegahan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Desember tahun 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai 1 bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, dan juga Korea Selatan. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 Novel Coronavirus. Kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian. Nah, yang selanjutnya ada epidemiologi. Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Cina setiap hari dan memuncak di antara akhir Januari hingga awal Februari tahun 2020. Tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Cina dan 86 kasus lainnya dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan juga Jerman. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020, sejumlah 2 kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. 30 Maret tahun 2020 terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19 dengan kasus dan kematian sudah melampaui negara Cina. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%. Dan yang ketiga ada etiologi dan patogenesis. Etiologi. COVID-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan adanya penularan antara human to human. Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus, kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Patogenesis. Patogenesis infeksi COVID-19 belum diketahui seutuhnya. Pada awalnya diketahui virus ini memiliki kesamaan dengan SARS dan MERS-CoV. Pada tahun 2018 di Zhoushan, Cina bagian timur, kedekatan dengan SARS-CoV sebesar 79% dan MERS-CoV sebesar 50%.
Analisis filogenik menunjukkan COVID-19 merupakan bagian dari subgenus Subecovirus dan genus Batarocoronavirus. Penelitian lain menunjukkan protein S memfasilitasi masuknya virus corona ke dalam sel target. Proses ini bergantung pada pengikatan protein S ke reseptor seluler dan priming protein S ke protease seluler. Penelitian hingga saat ini menunjukkan kemungkinan proses masuknya COVID-19 ke dalam sel mirip dengan SARS. Hal ini didasarkan pada kesamaan struktur 76% antara SARS dan COVID-19. Dari penelitian sejauh ini ditemukan beberapa sitkoin dalam jumlah tinggi, yaitu interleukin 1 beta, interferon gamma, inducible protein, dan monosit chemoattractant protein 1, serta kemungkinan mengaktifkan T helper 1. Selain sitokin tersebut, COVID-19 juga mengaktifkan sitokin T helper 2. Badai sitokin akibat COVID-19 berkaitan dengan derajat keparahan penyakit. Yang selanjutnya yaitu diagnosis. Ada 3 tahapan diagnosis, yaitu anemesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis terutama gambaran riwayat perjalanan atau riwayat kontak erat dengan kasus terkonfirmasi atau bekerja di Fasienkes yang merawat pasien infeksi COVID-19 atau berada dalam satu rumah atau lingkungan dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 disertai gejala klinis dan komorbid. Gejala klinis bervariasi tergantung derajat penyakit, tetapi gejala yang utama adalah demam, batuk, mialgia, sesak, sakit kepala, diare, mual, dan nyeri abdomen. Gejala yang paling sering ditemui hingga saat ini adalah demam, batuk, dan mialgia. Diagnosis komplikasi seperti ARDS, sepsis, dan shock sepsis pada pasien COVID-19 dapat ditegakkan menggunakan kriteria standar masing-masing yang sudah ditetapkan. Tidak terdapat standar khusus penegakan diagnosis ARDS, sepsis, dan shock sepsis pada pasien COVID-19. Yang selanjutnya ada gejala COVID-19. Manifestasi klinis pasien COVID-19 memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, pneumonia berat, ARDS, sepsis, hingga shock sepsis. Gejala ringan pasien dengan infeksi akut saluran napas atas tanpa komplikasi bisa disertai dengan demam, fatigue, batuk, anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, atau sakit kepala. Pada beberapa kasus, pasien juga mengeluhkan diare dan muntah. Pada pasien dengan pneumonia berat ditandai dengan demam ditambah salah satu dari gejala frekuensi pernapasan kurang 30 kali per menit, distres pernapasan berat atau saturasi oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Pada pasien geriatri dapat muncul gejala-gejala yang atipikal. Sebagian besar pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 menunjukkan gejala-gejala pada sistem pernapasan seperti demam, batuk, bersin, dan sesak napas. Berdasarkan data 55.924 kasus, gejala tersering adalah demam, batuk kering, dan fatigue. Gejala lain yang dapat ditemukan adalah batuk produktif, sesak nafas, sakit tenggorokan, nyeri kepala, mialgia, menggigil, mual, kongesti nasal, diare, nyeri abdomen, hemoptysis, dan kongesti konjuktiva. Demam pada pasien COVID-19 memiliki suhu puncak antara 38 hingga 39 derajat Celcius, bahkan sebagian ada yang lebih dari 39 derajat Celcius. Poin selanjutnya yaitu cara penularan COVID-19. Penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu, telah diteliti bahwa SARS-CoV-2 dapat viabel pada aerosol selama setidaknya 3 jam. WHO memperkirakan reproductive number COVID-19 sebesar 1,4 hingga 2,5, namun studi lain memperkirakan sebesar 3,28.
Penularan dari karier asimptomatis, namun mekanisme pastinya belum diketahui. Kasus-kasus terkait transmisi dari karier asimptomatis umumnya memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. Beberapa peneliti melaporkan infeksi SARS-CoV-2 pada neonatus, namun transmisi secara vertikal dari ibu hamil kepada janin belum terbukti pasti dapat terjadi. Bila memang dapat terjadi, data menunjukkan peluang transmisi vertikal tergolong kecil. SARS-CoV-2 telah terbukti menginfeksi saluran cerna berdasarkan hasil biopsi pada sel epitel gaster, duodenum, dan rektum. Virus dapat terdeteksi di feses, bahkan ada 23 pasien yang dilaporkan virusnya tetap terdeteksi dalam feses, walaupun sudah tak terdeteksi pada sampel saluran napas. Kedua fakta ini menguatkan dugaan kemungkinan transmisi secara fekal oral. Stabilitas SARS-CoV-2 pada benda mati lebih stabil pada bahan plastik dan stainless steel dibandingkan tembaga dan kardus. Studi lain di Singapura menemukan pencemaran lingkungan yang ekstensif pada kamar dan toilet pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Virus dapat dideteksi di gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, jendela, lemari, hingga kipas ventilasi, namun tidak pada sampel udara. Selanjutnya ada tata laksana untuk pasien yang teridentifikasi COVID-19. Prinsip tata laksana secara keseluruhan menurut rekomendasi WHO yaitu triase, identifikasi pasien segera, dan pisahkan pasien dengan severe acute respiratory infection, dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai, terapi suportif dan monitor pasien, pengambilan contoh uji untuk diagnosis laboratorium, tata laksana secepatnya pasien dengan hipoksemia atau gagal nafas, dan acute respiratory distress syndrome, shock sepsis, dan kondisi kritis lainnya. Poin selanjutnya yaitu pencegahan penularan COVID-19. Ada beberapa pencegahan utama penularan COVID-19, yaitu menggunakan masker, memperbanyak cuci tangan, berolahraga, membatasi mobilisasi, makan makanan yang dimasak hingga matang, bila sakit segera berobat ke rumah sakit, istirahat yang cukup, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ada pencegahan secara primer yaitu dengan melakukan vaksinasi, pencegahan sekunder yaitu menghentikan proses pertumbuhan virus sehingga pasien tidak lagi menjadi sumber infeksi. Kemudian pencegahan pada petugas kesehatan dengan memperhatikan penempatan pasien di ruang rawat atau ruang intensif isolasi, pengendalian infeksi di tempat layanan kesehatan pasien, serta mengatur alur pasien masuk dan keluar, menggunakan APD termasuk masker untuk tenaga medis, proteksi mata, sarung tangan, dan gaun panjang. Kesimpulan dari materi ini yaitu COVID-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang digunakan. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami mengenai COVID-19. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan, karena kami masih dalam tahap proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.